Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat teriring salam semoga selalu terlimpah curah pada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah kita jumpa lagi pagi ini. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah bi khairin. Kita lanjutin kajian kemarin. Tema kita kemarin tentang 7 kaidah cinta menghafal Quran. Betul nggak? Kemarin sudah sampai di poin nomor berapa? Nomor 3. Apa kaidah nomor 3? Ini yang kita bahas kemarin ya. Hadiah terbesar menghafal bukanlah 30 juz, tapi ketundukan hati. Poin yang nomor 2 apa? Tidak ada hafalan yang hilang, yang ada hanya sedang merindu ingin bertemu. Jadi hafalan hakikatnya tidak hilang. Dia cuma menunggu kita datang saja. Jadi yang belum murojaah, hafalan hilang. Sebenarnya hafalannya bukan hilang, lagi nungguin di depan pintu. Ini Irul kok nggak datang-datang ya? Lama nih nggak ketemu. Nah, gitu kan. Rindu nggak kalau lama nggak ketemu? Rindu kan? Nah itulah namanya hafalan hilang, itu sebenarnya hafalan yang sedang merindu. Kaidah nomor 1 apa? Menghafallah Al-Quran untuk sesuatu yang penting dan dunia tidak pernah penting. Nih sengaja diulang-ulang karena ada yang baru datang, ada yang baru ikutan. Ini kan pasti ini banyak yang baru ikutan juga. Sekarang kaidah nomor 4. Kaidah nomor 4. Tulis ya. Ziyadah adalah cinta. Murojaah itu setia. Tidak ada cinta yang sanggup bertahan tanpa kesetiaan. Ini sengaja nih pakai bahasa-bahasa gini. Soalnya kan anak muda biasanya lebih dekat dengan cinta, rindu. Nah sekarang cintanya buat Al-Quran. Jadi ziyadah itu bukti cinta. Sedangkan murojaah itu tanda setia. Nah masalahnya cinta itu tidak ada yang sanggup bertahan tanpa kesetiaan. Jadi kalau kalian menghafal Quran, ziyadah sehari sehalaman, 2 halaman, 3 halaman sesuai dengan target kalian. Nah itu bukti bahwasanya kalian mencintai Al-Quran. Betul nggak? Kalian mencintai Al-Quran nggak? Nah tanda kita mencintai Al-Quran ya kita hafalin Al-Quran itu. Nggak semua orang mau ngafalin Al-Quran. Hanya orang-orang yang beneran cinta sama Al-Quran yang mau ngafalin Al-Quran. Nah tapi cinta saja nggak cukup. Betul nggak? Kalian bilang nih ke kekasih, nggak boleh ya pacaran ya, ini sama istri kalian nanti atau sama pasangannya kan, aku mencintai engkau. Seneng nggak kalian dibilang cinta? Seneng nggak kalian dapat pernyataan cinta dari kekasih? Seneng nggak? Nah tapi cinta itu kan butuh pembuktian. Nah pembuktian dari cinta itu adalah kesetiaan, karena cinta aja nggak cukup. Ya ngapain kalau ngomong cinta tapi ternyata mendua, ya kan? Ngapain ngomong cinta kalau ternyata besok pergi? Berarti apa? Cintanya nggak teruji. Ujian dari cinta itu atau pembuktian dari cinta itu adalah kesetiaan. Nah dalam konteks menghafal Quran, pas kalian menghafal Quran itu bukti cinta. Nah bukti setianya apa? Murojaah. Jadi cinta menghafal Quran yang tanpa murojaah adalah cinta yang omong kosong. Betul nggak? Jadi menghafal Quran tanpa murojaah adalah cinta yang omong kosong. Jadi omong kosong kalau kalian bilang mencintai Al-Quran, ngafal setiap hari, tapi nggak pernah murojaah. Ya. Karena apa yang kalian jaga, apa yang kalian miliki dari menghafal yang tidak murojaah, kan nggak ada sebenarnya. Ya. Maka bukti cinta kalian itu ditunjukkan dengan kesetiaan kalian membersamai Al-Quran sampai akhir hayat. Karena hakikat menghafal itu adalah murojaah. Tidak ada hafalan yang mampu bertahan tanpa murojaah. Jadi banyak orang yang mengaku hafal Quran, saya menghafal Quran, tapi sebenarnya yang dia lakukan bukan menghafal Quran, tapi melupakan Al-Quran. Banyak nggak? Banyak nggak? Orang nih yang menghafal Quran, ngakunya menghafal Quran tiap hari ziyadah, tapi nggak pernah murojaah. Kalau nggak pernah murojaah, sebenarnya dia ngafalin Quran atau ngelupain Al-Quran. Betul nggak? Dia kan ngelupain Al-Quran. Karena yang namanya menghafal itu, sesuatu hanya disebut hafalan kalau sesuatu itu ada di kepalanya. Berarti apa? Berarti bisa dia, kalau konteksnya menghafal Quran, bisa dia baca tanpa mushaf. Itu namanya hafalan.
Jadi kalau menghafal Quran, kalian disebut sebagai penghafal Quran hanya pada saat kalian murojaah. Karena hakikat menghafal itu adalah murojaah. Hafalan yang tidak kalian murojaah, maka itu bukan hafalan kalian. Betul nggak? Nih kalau kalian punya hafalan 10 juz. Yang kalian jaga sepanjang hidup cuma 5 juz. Berarti berapa hafalan kalian? 5 juz. Jadi jangan bilang hafal 30 juz kalau yang kalian jaga cuma 10 juz, berarti hafalnya cuma 10 juz. Kalau kalian hafal 20 juz tapi yang kalian jaga cuma 1 juz, maka hafalan kalian adalah 1 juz. Karena hakikat hafalan itu adalah apa yang bisa kalian ulang tanpa mushaf, itu disebut hafalan. Nah, kan kalian punya hafalan di sini nih. Nah, sekarang lihat hafalan kalian tuh beneran nggak hafalan. Ya. Nah, makanya dalam proses menghafal itu nanti mensyukuri hafalan jauh lebih diutamakan daripada menuntut hafalan baru. Ya, mensyukuri hafalan lebih diutamakan daripada menuntut hafalan baru. Ya, ini dalam surah Ibrahim ayat 7. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, telah dimaklumkan pada kalian apabila kalian bersyukur pasti kami akan tambah. Nah, itu sebenarnya konsep menghafal itu di situ tuh. Itu selalu saya pakai dari dulu. Jadi sebenarnya menghafal itu tentang mensyukuri hafalan. Kalau pengen hafalan ditambah, gimana caranya? Ikutin ayat tadi. Gimana caranya? Bersyukur. Bersyukurnya penghafal Quran itu apa? Murojaah. Nah, ternyata kata Allah, kalau kalian bersyukur baru ditambah. Sebaliknya, wala in kafartum in azabi lasyadid. Kalau kalian tidak bersyukur atau kufur, kalau konteks dalam menghafal Quran itu tidak bersyukur berarti hafalan nggak dijaga, nggak dimurojaah. Inna adzabi lasyadid, maka azabku itu sangat pedih, sangat berat. Makanya kalau kalian nggak ngafal Quran atau kalian nggak murojaah, nggak menjaga hafalan, apa yang kalian rasakan dalam hidup biasanya? Gelisah, apalagi berat, galau, futur, betul nggak? Ya, stres, frustasi. Kenapa bisa ngerasain kayak gitu? Ya itu memang dari Allah Subhanahu wa taala rumusnya kayak gitu. Kalau kalian tidak mensyukuri sesuatu, pasti kalian dapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Azabnya pedih. Nah, kalau azabnya bagi penghafal Quran yang meninggalkan hafalan, ya azabnya di dalam hatinya. Terasa stres, terasa berat, terasa frustasi, terasa futur. Ya. Nah, ternyata rumus kalau pengen hafalan itu ditambah, caranya adalah murojaah. Ya. Jadi kan banyak tuh yang suka nanya, Ustaz gimana ya supaya hafalan saya cepet? Biasanya jawaban standar orang yang ngafalin yang banyak. Kalau pengen hafalan cepat, yang ngafalin yang banyak. Tapi kalau jawaban versi Ustaz, pengen hafalan yang banyak, pengen hafalan cepat, caranya gimana? Murojaah yang banyak. Ya, caranya murojaah yang banyak. Betul, bersyukur. Karena itu pasti kalau kalian nih punya hafalan, katakanlah cuma 5 juz, tapi 5 juz itu diulang kalian tiap hari ini. Sehari 5 juz, sehari 5 juz, sehari 5 juz. Pasti kalian diberi kemudahan untuk nambah hafalan baru. Jadi kayak ringan aja, pas mau ziyadah tuh kayak, oh gampang ya. Karena kita nggak punya rasa khawatir sama hafalan yang sebelumnya, nggak takut hilang. Jadi pas ziyadah pun terasa tenang. Beda cerita kalau kalian punya hafalan, hafalannya nggak dijaga, tapi fokusnya sama ziyadah. Memang kelihatannya hafalannya nambah kan karena ziyadah terus. Tapi yang terjadi hakikatnya sebenarnya adalah hafalan semakin banyak yang hilang. Menghafal 1 halaman hilang 1 juz. Tekor nggak tuh hafalannya? Ya, nambah 1 hilang 2, nambah 1 hilang 2, nambah 1 hilang 2. Jadi ngafal Quran jadi capek. Betul nggak? Ngafalnya capek banget. Udah ngafal 1 halaman kelihatannya menambah, ternyata yang hilang lebih banyak. Nah, itu karena menghafal tidak setia, tidak mau murojaah, ya. Jadi hakikat dari menghafal itu adalah murojaah. Karena bahkan tidak ada hafalan yang bertambah tanpa murojaah. Percaya nggak kalian? Jadi kalau kalian ngafal Quran, tapi kalian nggak murojaah, itu sebenarnya hafalan kalian nggak nambah sama sekali. Bahkan apa? Bahkan berkurang. Ya. Jadi harus kalian pahami bahwa hafalan itu tidak mungkin bertambah kecuali hanya dengan murojaah. Kita kasih analogi nih, contohnya. Raka nih misalnya. Raka punya uang 10.000. Punya uang kan 10.000 ceritanya. Kemudian uang itu hilang. Dicuri sama Irul. Hilang lah, katakanlah hilang. Terserah mau jatuh lah, hilang, diambil orang. Hilang uang 10.000-nya. Kemudian dikasih lagi Raka sama Ustadz uang 10.000. Pertanyaannya, uang Raka nambah atau enggak? Nambah atau enggak? Punya uang 10.000, 10.000-nya hilang, dikasih sama Ustadz 10.000. Uangnya nambah enggak? Enggak. Sama aja kan? Kenapa sama aja? Kenapa enggak nambah?
Karena uang yang sebelumnya nggak dijaga sama Raka. Karena uang yang sebelumnya hilang. Jadi walaupun Raka dapat 10.000 lagi, uangnya nggak nambah, balik modal doang. Ya kan? Ngerti nggak? Nah, gimana caranya supaya uang Raka itu bertambah? Maka kalau pengen uangnya bertambah, kalau Raka punya uang 10.000, jagalah baik-baik 10.000 itu. Jangan sampai hilang, jangan sampai dijajanin, ya kan? Jangan sampai dicuri, dijaga baik-baik. Sehingga begitu nanti Ustadz datang, Kak nih buat kamu 10.000. Uangnya nambah nggak? Jadi berapa? Jadi 20.000. Nah, ini bukan tentang uang, ini tentang hafalan, ya kan? Jadi nih kalau kalian punya hafalan 1 halaman, ngafal nih, baru ngafal lah ceritanya 1 halaman. 1 halaman itu udah selesai, udah nganggap selesai, udah nganggap hafal, udah ditinggalin. Ditinggalin, besok ngafal lagi yang baru, halaman yang kedua. Pertanyaannya, nambah nggak hafalannya? Nambah nggak? Enggak. Karena yang kemarin nggak dijaga. Jadi cuma mengganti hafalan. Yang kayak gitu bukan disebut ziyadah. Karena banyak orang bilang, kamu udah ziyadah belum? Udah berapa halaman? 2 halaman. Padahal dia nggak pernah jaga hafalan. Itu bukan ziyadah namanya. Kalau begitu nggak usah bilang ziyadah, itu namanya ibdal. Mengganti hafalan. Jadi ziyadah itu hanya disebut ziyadah. Atau ziyadah itu hanya dianggap sah. Disebut dia menambah hafalan. Kalau kalian punya hafalan, hafalan itu dijaga. Dan kalian nambah hafalan baru. Itu baru disebut ziyadah. Jadi sebenarnya ziyadah itu sepaket dengan murojaah. Karena ziyadah yang tanpa murojaah itu nggak mungkin disebut ziyadah. Itu cuma mengganti hafalan doang. Halaman 1 hafal, ditinggalin, ganti halaman 2. Hafal, ditinggalin, 1-2-nya ditinggalin, ganti hafalan 3. Ya kan? Halaman 3. Lanjut lagi halaman 4, 1-3-nya ditinggalin. Gitu aja terus. Jadi kira-kira hafalannya bakal nambah nggak? Enggak, itu kayak kalian punya uang, uangnya hilang terus, dikasih sama orang terus, ya kalian nggak akan nambah-nambah. Uangnya cuma segitu aja. Ya, jadi hakikat dari menghafal sendiri itu adalah murojaah. Tidak ada hafalan yang akan bertambah tanpa murojaah. Ya, tidak ada hafalan yang akan bertambah tanpa murojaah. Nah, itu kaidah nomor berapa? 4. Ziyadah itu cinta dan murojaah adalah setia. Tidak ada cinta yang sanggup bertahan tanpa kesetiaan. Itu bahasa lain dari tidak ada hafalan yang sanggup bertahan tanpa murojaah. Ya, nggak ada tuh hafalan yang mau bertahan tanpa murojaah. Makanya murojaah itu ruhnya penghafal Quran. Begitu penghafal Quran tidak murojaah, pasti hafalannya hilang. Nah, kalau sudah hafalan hilang, biasanya udah nggak bisa dimurojaah. Nah, perlu kalian ketahui murojaah itu definisinya adalah mengulang hafalan sebelum masa ingatnya berakhir. Ngerti kalian? Jadi kalau kalian nih punya hafalan juz 1 juz nih. Kalau kalian murojaah sebelum juz 1 itu hilang, maka itu namanya murojaah. Kalau kalian ulang sebelum juz 1 itu hilang, itu namanya murojaah. Tapi kalau kalian juz 1 ini sudah tidak dimurojaah selama 1 tahun, baru kalian mau murojaah hari besoknya, udah 1 tahun lewat, udah hilang hafalan, baru pengen murojaah, itu murojaah bukan namanya. Murojaah bukan? Bukan, itu namanya apa? Ziyadah ulang. Karena nggak mungkin hafalan yang sudah hilang itu bisa dimurojaah. Nah, ini kesalahan berpikir inilah yang biasanya bikin penghafal Quran itu stres murojaahnya. Karena sering ada yang nanya ke Ustadz, gini nanyanya, Ustadz gimana caranya murojaah hafalan yang sudah hilang? Jawabannya gimana? Nggak ada caranya. Tidak ada cara murojaah hafalan yang sudah hilang. Ngerti nggak? Nggak ada. Jadi hafalan yang sudah hilang itu tidak bisa dimurojaah sama sekali. Karena yang namanya murojaah itu harus kalian baca tanpa mushaf. Dan hafalan itu harus masih ada di kepala. Dan kalau hafalan sudah hilang dari kepala, maka nggak bisa dimurojaah. Itulah yang bikin penghafal Quran tuh, aduh gimana ya murojaah kok stres banget, nggak bisa-bisa. Udah nggak usah dimurojaah, itu hafalan udah hilang. Hafalan yang sudah hilang tuh tidak bisa dimurojaah. Yang bisa adalah diziyadah ulang. Beda bahasa, tapi ini penting. Ya, karena kalau kalian bilang murojaah, itu bukan murojaah. Murojaah itu harus tanpa mushaf. Ya, atau dominan pakai pikiran kalian. Hafalan itu masih dominan ada di kepala. Itu baru murojaah. Tapi kalau hafalan sudah hilang, ya itu bukan murojaah. Bilang aja ziyadah ulang. Maka jawaban Ustadz adalah biasanya nggak ada caranya. Gue langsung stres tuh. Hah? Nggak ada caranya? Iya, karena hafalan yang sudah hilang itu bukan di murojaah, tapi di ziyadah ulang. Ya, nggak masalah harus di ziyadah ulang. Ya, sama-sama berjuang. Jadi kalau hafalan sudah hilang, jangan di murojaah, tapi ziyadah ulang. Udah dihafalkan ulang saja. Ya, dengan komitmen baru. Setiap kali bertambah hafalan, maka jangan mau ditinggalkan lagi. Udah diulang lagi. Nggak masalah kok ngulang hafalan. Dosa nggak ngulang hafalan? Ya, kalau kalian sudah terlanjur
ninggalin hafalan, ya sudah, itu kesalahan masa lalu. Masalah dosa atau enggak itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu kalian semangat untuk ziyadah ulang, maka bukan berdosa, ya kalian dapat pahala yang besar. Jadi ziyadah ulang itu bukan aib kok, ya. Ziyadah ulang itu bukan satu kehinaan. Jadi kalau kalian ngerasa hafalan itu sudah hilang, nggak usah malu untuk ziyadah ulang. Nggak apa-apa, ngulang aja lagi. Ya nggak harus sama guru, ziyadah ulang kan sendiri aja bisa. Ya, ziyadah aja perlahan, sehari 5 halaman, nambah lagi sehari 5 halaman, besok 5 halaman, lama-lama hafalan kalian dapat lagi. Gitu ya. Gitu. Nah, biasanya kenapa sih orang malas murojaah? Ya, kebanyakan biasanya kenapa seseorang itu malas murojaah? Ya karena ngerasa bahwa murojaah itu lebih sulit daripada ziyadah. Pertanyaan Ustaz, mana lebih sulit murojaah atau ziyadah? Lebih sulit ziyadah. Karena banyak nih orang yang punya prinsip bahwa ziyadah itu mudah, yang susah itu murojaah. Banyak nggak yang kayak gitu? Ziyadah itu susah, ziyadah mah mudah, yang susah itu menjaganya. Nah, ini mindset yang keliru. Penghafal Quran nggak boleh percaya itu hoax. Karena sebenarnya mau ziyadah ataupun murojaah, dua-duanya mudah. Seandainya ziyadah itu mudah, maka murojaah jauh lebih mudah daripada ziyadah. Karena menjaga apa yang sudah ada di dalam kepala kita, itu jauh lebih mudah daripada mendapatkan sesuatu yang belum ada di dalam kepala kita. Karena gini, kalau kita murojaah, sebenarnya hafalan itu udah ada belum di kepala kita? Udah ada. Yang kita lakukan cuma mengulangnya saja. Ya. Sedangkan pada saat ziyadah, itu sebenarnya hafalan nggak ada di kepala. Dan kita masukin tuh, makanya dibacanya berkali-kali. Ya, diulang-ulang sampai masuk. Nah, kalau ziyadah saja kita bilang mudah, maka harusnya menghafal Quran, menjaga hafalan jauh lebih mudah. Mana lebih mudah, Pak? Menangkap ayam yang berkeliaran atau menjaga ayam yang sudah ada di dalam kandang? Mana yang mudah? Menjaga ayam yang ada di dalam kandang. Jadi kalau ada ayam keliaran, kalian nangkep, itu analogi dari ziyadah tuh. Yang memang agak sulit. Yang begitu pun mudah, kata Allah Subhanahu wa taala kan. Kemudian ayam itu kita tangkap, kita masukin kandang dan kita jaga. Lebih mudah nggak kira-kira? Lebih mudah nggak menjaga ayam dalam kandang? Mudah. Dengan syarat ayamnya nggak lepas. Nah, apa yang bikin murojaah itu terasa sulit? Apa yang bikin murojaah itu jadi terasa sulit? Ya kalau bilang ayam, ya karena ayamnya udah lepas. Akhirnya jaga ayam sulit, ayamnya udah lepas. Sama menjaga Al-Quran itu terasa sulit kalau hafalannya sudah lepas dari kepala kita. Sudah hilang. Itulah yang bikin murojaah terasa sulit. Yang seperti itu kan Ustadz bilang itu bukan murojaah. Itu namanya ziyadah. Karena sampai kapanpun murojaah itu pasti mudah. Pasti mudah. Kayak Ustadz lah. Ustadz kan tinggal murojaah nih hidupnya. 30 juz sudah selesai kan ziyadah. Dari dulu kan. Dari masa Ustadz SMA selesai itu kan tinggal murojaah. Ya, dan yang Ustadz alami sudah puluhan tahun ini. Murojaah itu nggak pernah sulit, gampang aja. Karena kalian boleh duduk dimanapun, kalian baca Quran. Kalian mau sedang aktivitas apapun, selama kalian masih bisa mikir, kalian bisa murojaah Al-Quran, betul nggak? Ya, asal nggak tidur aja. Di WC bisa murojaah ya, tapi nggak boleh pakai lafaz, dalam hati aja. Walaupun ya lebih baik di luar, gitu kan. Ini pahit-pahitnya. Di WC aja sebenarnya masih bisa murojaah, ya kan? Di atas motor bisa nggak murojaah? Bisa. Di atas mobil bisa nggak? Di atas pesawat bisa nggak? Di bulan bisa nggak murojaah? Di Mars bisa nggak? Di Neptunus bisa nggak? Bisa, murojaah bisa di mana-mana. Itu gambaran bahwa murojaah itu mudah banget, mudah banget. Itu cukup kalian mikir aja, itu bisa murojaah. Nggak perlu buka Al-Quran. Yang masih buka-buka Al-Quran, makanya hafalannya segera dikuatin. Masa murojaah masih ngelihat Al-Quran terus? Kapan kita bisa mandiri sebagai penghafal Quran yang bisa tidak bergantung pada mushaf? Ya, penghafal Quran kan pada akhirnya harus bergantung pada pikirannya sendiri. Gimana kalau suatu saat di hari kiamat mushaf sudah nggak ada lagi? Di mana Al-Quran tersisa? Ya Al-Quran kan nggak akan pernah musnah. Al-Quran akan selalu ada di hati orang-orang mukmin yang hafal Al-Quran. Gitu ya. Nah itu gambaran bahwa murojaah itu selalu mudah, tidak pernah sulit. Kalau murojaah terasa sulit, pasti murojaahnya salah. Pasti itu bukan murojaah. Ya, pasti itu hafalan udah hilang dan yang kayak gitu bukan murojaah. Ya, nah itu poin nomor 4. Ya, karena ini sudah mau habis waktu, ini saya coba jawab ini beberapa pertanyaan di sini ya. Kalian juga kalau mau nanya boleh aja. Ya, cuma kan kalian udah sering nih nanya sama Ustadz. Nah, sekarang kita coba jawab yang ada di Instagram nih ya. Ada satu pertanyaan nih dari, saya nggak sebutin aja namanya ya. Pertanyaannya adalah, bolehkah Ustadz ziyadah maksimal 3 baris sambil melakukan murojaah sabar? Wah ini berarti pernah ngikutin webinar saya nih. Karena ada istilah murojaah sabar. Boleh nggak ziyadah maksimal 3 baris? Ya boleh, sambil lakukan murojaah. Boleh. Yang penting semua target murojaah itu yang murojaah syukur, murojaah sabar, murojaah harapan. Itu semuanya terlaksana. Kalau semuanya aman, maka boleh ziyadah. Ya, jadi yang belum tahu,
Karena dalam konsep saya, kalau masih ada hafalan yang berantakan atau hafalan yang perlu diperbaiki, maka lebih didahulukan memperbaiki hafalan dibandingkan ziyadah hafalan baru. Tapi kalau mau disambil boleh nggak? Boleh. Sambil memperbaiki hafalan lama dan masih punya waktu buat ziyadah, maka boleh. Yang nggak boleh itu mendahulukan ziyadah menjadi nomor satu. Ziyadah dulu, ternyata waktunya nggak cukup, akhirnya nggak sempat murojaah. Nah itu nggak boleh. Makanya bagi penghafal Quran, hierarkinya itu secara urutan, yang paling diutamakan pertama itu murojaah syukur, itu murojaah hafalan yang lama, itu paling pertama tuh. Level bawahnya lagi itu murojaah harapan, itu juz yang sedang dihafal di murojaah setiap hari. Itu level di bawahnya lagi. Kalau masih ada waktu baru ziyadah, ya. Ini kalau yang menghafal sendiri nih terutama, ya targetnya kayak gitu. Karena kalau kita mendahulukan ziyadah dulu, khawatir nggak punya waktu, begitu waktunya habis, yang nggak kekejar murojaah syukur. Jadi hafalan malah jadi banyak terbengkalai. Nambah hafalan baru tapi hafalan lama nggak dijaga. Makanya lebih penting adalah murojaah syukur dulu. Satu lagi ya pertanyaan. Saat sebagai orang tua bagaimana cara menasehati anak yang hafal Al-Quran? Karena kalau mayoritas dari pondok kayak males-malesan di rumah. Seperti dianggapnya sedang liburan. Memang liburan. Gitu nggak kalian sebagai santri? Di rumah males-malesan nggak? Kalau Ustaz sih sebenarnya sederhana. Cara menasehati para penghafal Quran itu selalu saya sampaikan, yang bisa menasehati penghafal Quran itu biasanya penghafal Quran juga. Ya, makanya saran saya nih kepada yang punya anak ngafal Quran, gimana supaya anaknya rajin, mulai dari diri sendiri. Orang tuanya ngafal Quran nggak? Karena kalau orang tuanya nggak ngafal Quran, dia nggak akan tahu perjuangan para penghafal Quran. Betul nggak? Ya. Nah kalau nggak tahu perjuangan para penghafal Quran, biasanya itu cuma main perintah doang, cuma main suruh-suruh doang. Ya itu mental pasti nasihatnya, karena anak juga berpikir, wah orang tua saya mah nggak tahu murojaah itu gimana, orang tua saya mah nggak tahu gimana ngafalin Quran itu. Ya harus dimulai dari diri sendiri. Maka orang tua juga harus semangat menunjukkan kebersamaan dengan Al-Quran setiap hari. Ya kalau ngelihat anak pulang di rumah terus nggak murojaah, kan pengennya biasanya orang tua mah gregetan kan, nih kenapa nih anak ngafal Quran di pesantren tapi di rumah nggak pernah baca Al-Quran. Ya memang bagus, harusnya dinasehati. Tapi masalahnya nasihat itu nggak akan bisa masuk, saya yakin, kalau yang nasihatin itu nggak tahu proses menghafal Quran. Ya susah masuknya, ya, susah masuknya. Ya kalaupun mau dinasehatin silahkan saja, tapi memang harus bersabar. Ya memang harus bersabar. Lebih banyak menunjukkan keteladanan saja, contoh saja. Walaupun mungkin kita belum hafal 30 juz, tapi minimal kita mencontohkan bahwa kita juga setiap hari berjuang bersama Al-Quran. Entahlah itu memperbanyak tilawah, ataukah itu kita memperbanyak mulai ngafal Quran juga, atau kita memperbanyak murojaah gitu ya. Nah kalau kita sudah menunjukkan keteladanan, biasanya nasihat itu baru mulai bisa masuk ya kepada anak. Nah yang sebagai anak, maka kalian juga harus sadar, ngafal Quran itu kan harus ikhlas. Maka menghafal Quran yang ikhlas itu menghafal Quran bukan cuma di rumah, bukan cuma di pesantren, tapi juga di rumah. Kalau di pesantren kalian taat itu biasa, karena memang programnya kayak gitu. Yang keren itu kalian taat di rumah. Di pesantren taat, di rumah juga taat, itu keren. Lebih keren lagi, di pesantren kalian taatnya 80, di rumah 100. Lebih apa lagi? Lebih taat lagi. Ya, karena ketaatan orang muslim itu dilihat saat dia sendiri. Atau saat nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang maksa. Kalau di pesantren ya kita paksa terus di sini kan. Ada targetnya tiap hari, ada komitmennya. Ya. Jadi kalau kalian bisa ngafal Quran di pesantren itu sebenarnya biasa. Pembuktian sejatinya itu nanti pas kalian di rumah. Ini hafalan yang kalian perjuangin di pesantren dijaga atau enggak. Ini kan bentar lagi libur nih, ya kan? Siap enggak kalian bersama Al-Quran di rumah? Bukan hanya di rumah, dimanapun. Ya, mau lagi sehat, mau lagi sakit, mau lagi di pesantren, mau lagi di rumah, jaga hafalan. Itu tanggung jawab pribadi kalian. Ustadz tidak bertanggung jawab dengan semua hafalan yang kalian miliki. Itu tanggung jawab pribadi kalian di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya. Jadi buatlah orang tua bahagia di rumah. Ya nggak usah muluk-muluk, rajin sholat, rajin mengaji, rajin bersedekah, udah seneng kok orang tua. Ya gitu ya. Oke mungkin itu saja. Alhamdulillah kita sudah sampai di ujung waktu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.